kita tutup dengan tahalul. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangin aja dulu ya. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangkakan akan menjadi doa ya, insya Allah. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kabag SDM Polres Purworejo, yang kami hormati Kepala Cabang PT Al-Syahwah Wisata Mandiri Purworejo beserta tim, yang kami hormati hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara sosialisasi haji dan umroh PT Al-Syahwah Wisata Mandiri Purworejo. Hadirin yang kami hormati, demi tertib dan lancarnya acara pada pagi hari ini, berkenan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Sambutan Kabag SDM. 4. Sambutan Kepala Cabang. 5. Penyampaian materi sosialisasi. 6. Tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Merupakan acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Aibda Heru Waluyo SH. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimil wa atimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba-Mu kami semua bersyukur dalam kegiatan sosialisasi haji dan umroh ini ya Allah, atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami.
Ya Allah, berikanlah kami kemudahan ya Allah untuk berjarak di tanah suci dengan haji atau umrah ya Allah dengan kodratmu. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami, lancarkanlah acara ini, berkailah acara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Terima kasih, dan acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kabak SDM Polres Purworejo kepada Kompol Lelono Windy Bramantio Eskom, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat tamu kami, Pak Zainur Rahman, selaku Kepala PT Al-Syafwah, ini Smart Umroh, dari beliau Kepala Cabang di Purworejo yang menjadi perwakilan Smart Umroh dari Jakarta. Bersama tim, selamat datang Bapak. Kemudian yang kami hormati Bapak Kabaklok, Pak Kasat Binmas tadi ada nggak ya? Apa sudah keluar? Oh, ikut macet. Yang kami hormati Pak KBO Binmas, rekan-rekan semuanya yang hadir. Oh, Pak Kasih Propam juga ada. Rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainur Rahman yang telah berkoordinasi dengan kami. Untuk selanjutnya kami melaksanakan tugas kami untuk memfasilitasi kegiatan ini. Baik, pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi haji dan umroh pada pagi hari ini. Rekan-rekan semuanya, sebelumnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang berkenan hadir, yang sudah memenuhi surat perintah dari Bapak Kapolres. Walaupun di tengah kesibukan rekan-rekan masih menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Kita semua berharap semoga kegiatan yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian kami juga laporkan Bapak, mohon izin, di depan Bapak sudah hadir personel Polres Purworejo, ada Bapak Kabaklok, Pak Karnoto. Tadi waktu setelah apel beliau menyampaikan, Pak Kabak SDM saya ikut ya, siapa tahu ini jalan saya. Amin. Juga rekan-rekan yang lain juga tadi menyampaikan kepada kami, harapannya nanti rekan-rekan ini bisa terbuka wawasannya, syukur-syukur nanti bisa menjadi jalannya untuk menjadi tamu Allah di Tanah Suci nanti. Amin. Kemudian rekan-rekan, Bapak kami laporkan di depan Bapak ada rekan-rekan, ada perwakilan dari Bak Satsi, dari Polres, maupun perwakilan dari Polsek. Jadi nanti kami harapkan rekan-rekan yang berada di ruangan ini menjadi cucuk lampah atau menjadi garda terdepan untuk ikut mensosialisasikan apa yang nanti akan disampaikan oleh tim berkaitan dengan pensosialisasian haji dan umroh oleh Smart Umroh. Jadi nanti harapan kami kegiatan ini bisa dilaksanakan, bisa diikuti dengan sebaik mungkin, dan nanti memang apabila memang ini menjadi jalan rekan-rekan, ya monggo, kerso. Kami tidak memaksa, tidak ada paksaan ya, kami tidak ada memaksa. Intinya ini semuanya kami kembalikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan memang sudah mampu, memiliki rezeki berlebih, dan memang ada niatan untuk melaksanakan haji maupun umroh, kami persilahkan untuk menjalankan itu. Namun demikian apabila memang masih belum, ya monggo. Sementara niat dulu pun sudah luar biasa. Jadi itu kami harapkan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti rekan-rekan kembali ke Bak Satsi maupun polseknya masing-masing bisa turut mensosialisasikan kegiatan ini. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf Bapak kepada Bapak atas
kemarin Pak Kapolres kami laporkan Pak Kapolres berkenan membuka, namun demikian karena mendadak beliau harus ke Semarang untuk mengikuti kegiatan di sana. Jadi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Dan hadirin yang kami hormati, sambutan yang berikutnya yaitu dari Kepala Cabang PT Al-Syahwah Wisata Mandiri Purworejo yang kami hormati Bapak Haji Zainur Rahman. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati, mobil khusus Bapak Kapolres, Bapak Wakil Kapolres Purworejo, lalu Bapak Kabak Humas dan seluruh kepala bagian yang ada di Polres Purworejo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada pagi hari ini. Wabil khusus juga yang saya hormati seluruh polsek-polsek yang hadir pada acara hari ini. Insya Allah acara hari ini kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini hari yang sangat mulia. Kita berkumpul bersilaturahim seperti ini. Mudah-mudahan apapun tujuan kita, niat kita untuk sampai ke tanah suci, mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hadir di sini, izin kami perkenalkan diri. Kami bernama yaitu Zainur Rahman atau Zainal Rahman, atau biasa kami dengan akrab panggilannya Ustadz Uce, itu kulo Pak. Nggih, kulo di Purworejo itu terkenal Ustadz Uce kulo. Alhamdulillah saya selama berkiprah di Purworejo saya dekat dengan seluruh PP Polri yang ada di Kabupaten Purworejo. Dan alhamdulillah PT Al-Syahwah Wisata Mandiri atau yang kami beri nama merek Semat Umroh ini hadir di Kota Purworejo dengan tujuan kami pertama prihatin Bapak Ibu dengan keadaan Kabupaten Purworejo yang tadinya banyak sekali penipuan-penipuan perihal haji dan umroh. Akhirnya baik dari tentara, TNI ataupun masyarakat lainnya itu banyak yang tertipu oleh biro-biro yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kami ditugaskan dari kantor pusat untuk membentuk cabang-cabang yang ada di Kabupaten Purworejo untuk membantu masyarakat, sehingga masyarakat yang ingin ke tanah suci yuk bisa bersama-sama dengan travel yang benar-benar berizin, yang legalitasnya kuat, lalu punya perjalanan track recordnya yang benar-benar meyakinkan masyarakat, khususnya Kabupaten Purworejo. Itu yang menjadi motivasi kami hadir di Kota Purworejo. Alhamdulillah Bapak Ibu, Semat Umroh telah memberangkatkan jamaah masyarakat Purworejo. Ada beberapa masyarakat Purworejo yang tertipu dengan travel tidak berizin, kami yang memberangkatkan. Akhirnya kami yang menjadi supaya mereka bisa berangkat dan sehingga mereka itu tidak malu oleh masyarakat tetangga-tetangganya. Alhamdulillah dengan harga paket kami yang sangat relatif murah juga kami berikan kepada korban-korban yang ketipu oleh pihak-pihak travel yang tidak bertanggung jawab. Dan alhamdulillah di Purworejo juga sudah banyak. Kami kemarin juga sudah bekerja sama MOU dengan Korpridan. Nah, seluruh ASN Kabupaten Purworejo insya Allah itu satu pintu. Kami sudah sepakat ASN Kabupaten Purworejo satu pintu, yaitu umrohnya hanya khusus melalui Semat Umroh Purworejo, yaitu PT Al-Syahwah Wisata Mandiri. Itu yang sudah ditunjuk. Kami kemarin juga sosialisasi di ruang Setda arah Hiwang. Kami kumpulkan seluruh kepala-kepala dinas untuk memenuhi mendengarkan sosialisasi yang kami sampaikan itu.
Jadi harapan kami Bapak dan Ibu, Bapak polisi yang hadir di sini, harapan kami menjadi travel yang amadah di Kabupaten Purworejo, yang sehingga Purworejo ini masyarakatnya ingin umroh itu mudah dengan kami. Karena kami alhamdulillah di bulan ini 25 ya Ustadz ya, kita memberangkatkan 25 kali dalam 1 bulan. Dan terakhir kami akan tutup, yaitu dari Purworejo sendiri 2 bis kita besok akan berangkat khusus masyarakat Kabupaten Purworejo, baik dari TNI, baik dari guru, baik dari kepolisian itu ada. Alhamdulillah Januari kemarin kami memberangkatkan dan dari PP Polri. Kurang lebih kita mengadakan acara PP Polri waktu itu yang dipimpin oleh Kapolres Bapak Eko. Nah alhamdulillah beliau hadir waktu itu bersama seluruh anggota PP Polri Kabupaten Purworejo, dan alhamdulillah kita sudah berangkatkan dan alhamdulillah tidak ada yang komplain berangkat dengan kami, dan mereka merasa senang karena mereka merasa dilayani oleh pelayanan kami yang ada di kota Madinah maupun di kota Mekah. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, kami sudah diberi waktu bisa mengisi acara di tempat ini, sangat luar biasa buat kami. Mudah-mudahan bisa menjadi program kedepannya, apalagi kedepannya yaitu Polres Purworejo, keluarga besar Polres Purworejo umroh bersama. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, dan saatnya kita akan mendengarkan bersama penyampaian materi sosialisasi haji dan umroh dari PT Al-Syahwah Wisata Mandiri Purworejo kepada Bapak Haji Raden Teddy Maulana Eskom. Disilakan. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolres Purworejo, yang kami hormati Bapak Wakapolres Purworejo, yang kami hormati Bapak Kabak SDM Polres Purworejo, Bapak Kompol Lelono Widi Bramantio Eskom. Alhamdulillah. Yang kami hormati Kepala Cabang, Pimpinan Cabang PT Al-Syahwah Wisata Mandiri, rekan kami Bapak Haji UJ Zainur Rahman, panggilannya Pak UJ Pak, beserta seluruh staf yang hadir saat ini, dan yang kami muliakan dan kami hormati calon tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah yang akan berangkat dari Polres Purworejo sekeluarga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat Bapak Ibu sekalian. Dari kami perwakilan dari kantor pusat Pak PT Al-Syahwah Wisata Mandiri, kami jadi mewakili kantor pusat mensupport kegiatan cabang kami yang ada di Purworejo. Salam hormat dari Direktur Utama kami, dan kami juga menyampaikan doa dari segenap pengurus Smart Umroh Jakarta, mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara sosialisasi ini insya Allah beberapa bulan ke depan, beberapa bulan lagi berangkat umroh semuanya. Tahun-tahun berikutnya berangkat haji tanpa antri. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan Pak, tadi sudah disebutkan nama saya, panggilan saya UT atau Ustadz Teddy. Alhamdulillah saya juga keluarga Tribrata. Kakak saya, kakak kandung ya Pak ya,
sekarang menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Barat, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Raden Adang Ginanjar MSc. Jadi ketemu dengan Bapak Ibu polisi ini seperti ketemu dengan kakak-kakak dan saudara-saudara saya sendiri. Alhamdulillah, saya senang karena memang lingkungannya di kecil sudah lingkungan keluarga Tribrata. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan Bapak Ibu kami untuk berbagi pengalaman. Dan sebelum memulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu supaya Allah menghadirkan kekhusyuan dalam diri kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini kita semua akan dimudahkan jalan menuju Baitullah. Amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin saya datang dari Semat Umroh untuk bersilaturahmi membawa misi damai. Tentu saja kenapa kami berani untuk mensupport Polres, karena kami berada di jalur yang benar, Pak. Niatnya benar, betul-betul ingin memberangkatkan Bapak Ibu sekalian. Tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu ya. Kalau saya berdiri depan Bapak Ibu, mohon izin membicarakan tentang agama, bukan berarti saya lebih alim, lebih soleh, tidak. Karena ini hanya sekedar untuk berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi yang akan kami sampaikan. Ilmu adalah milik Allah. Saya tidak merasa memiliki ilmu, hanya berbagi pengalaman. Dan kata-kata saya tidak bisa menembus hati Bapak Ibu. Sehingga yang memanggil Bapak Ibu adalah bukan Semat Umroh, bukan Pak Ustadz Teddy, bukan Pak Ustadz Uje, bukan PT Al-Sofwa, tapi yang manggil Bapak Ibu adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengundang ke sana. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil, yang mau dan rindu ke Baitullah. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan tampilkan dulu gambar seperti ini. Ini gambar apa Bapak Ibu? Parasut ya. Nah, ini ada kalimat yang bijaksana luar biasa. Pikiran kita ibarat parasut Bapak Ibu, hanya berfungsi ketika terbuka. Jadi Bapak Ibu, ketika ada penyampaian sosialisasi, presentasi seperti ini, kita diharapkan mau membuka pikiran kita, ya, dan mau membuka hati kita. Sebab kalau pikiran dan hati kita tutup, maka apapun yang disampaikan orang yang ada di depan akan sia-sia. Setuju Bapak Ibu? Oke, siap kita buka pikiran kita? Siap buka hatinya? Oke, mari Bapak Ibu sama-sama ya. Izin Pak, boleh begini Pak? Simulasi ya Pak ya. Begitu 1, 2, 3, boleh Bapak Ibu teriakan buka. Nah, supaya terbuka pintu rezeki kita dari langit, langsung muncul ke kita ya. Siap Bapak Ibu? Nah, izin ya Pak ya. Oke, ada sedikit entertain dulu Pak ya, biar gak kaku Pak. Mari Bapak Ibu ya, sama-sama sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami siapkan wadah rezeki kami. 1, 2, 3, buka. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang sudah terpanggil adalah hatinya selalu bahagia. Dan orang bahagia pasti selalu tersenyum. Namun izin Bapak Ibu, boleh gak kita saling mendoakan? Karena kita kan gak tahu ya, siapa di antara kita yang doanya paling didengar sama Tuhan. Betul ya? Karena itu boleh Bapak Ibu mohon berdiri, kemudian doakan sahabat yang ada di kanan kirinya,
disalami, kemudian bismillah saya doakan kamu, saya doakan Bapak berangkat haji dan umroh secepatnya. Boleh Bapak Ibu ya saling mendoakan ya. Lalu ke belakang juga saya doakan Bapak Ibu berangkat umroh segera ya. Mau berangkatnya dengan sempat umroh, alhamdulillah. Mau berangkatnya dengan yang lain juga alhamdulillah. Karena kita hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan sebagai semat muslim. Siap Bapak Ibu ya? Oke, izin Bapak Ibu boleh kita berdiri dan mendoakan saudara kita kanan kiri kita. Silakan mendoakan dulu kanan kirinya. Masya Allah, tabarakallah. Ya alhamdulillah. Silakan Pak, saling mendoakan Pak. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas doanya buat saudaranya. Boleh silakan duduk kembali. Kemudian izin Pak Abang, ini kita ada yel-yel. Jadi saya membuat suasana seminar ini jangan sampai seperti orang ceramah, kaku gitu Pak ya. Izin Bapak Ibu boleh ya, dibikin serileks mungkin ya, serius tapi santai. Saya mau ke bawah dulu boleh Pak? Oke. Bapak Ibu, panggilan haji dan umroh itu nggak tahu jatuhnya kapan, ya. Tapi yang pasti kalau Allah sudah panggil, Allah nggak cuma manggil, tapi juga beserta rezeki-rezekinya. Betul itu Bu. Karena itu nanti kalau saya seru dari depan, umroh, Bapak Ibu sambut tangan kanannya begini, ucapkan labbaik, artinya kami datang ya Allah. Siapa tahu jadi doa ya Pak. Jadi doa ya Bu. Oke. Kalau saya panggil dari depan haji labbaik, kalau saya dari depan bilang umroh haji, mudah-mudahan habis umroh tahun depannya haji. Kan bisa jadi ya Pak ya, namanya kuasa Tuhan, kuasa Allah. Bapak Ibu jawab labbaik Allahumma labbaik. Bisa Bapak Ibu? Oke, yang keras ya Pak ya, yang keras Bu. Bisa menggetarkan gedung ini dan menggetarkan arsy-Nya Allah ya. Siap? Wah udah tegang semua di wajahnya ya. Siap. Umrah, Masya Allah. Haji, umrah haji. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita beragama Islam ya. Dan sebagian besar dari kita beragama Islamnya karena keturunan dari orang tua yang juga muslim. Alhamdulillah. Ada yang mu'alaf? Ada ya, mungkin ada yang mu'alaf ya di sini ya. Alhamdulillah. Jadi apa sih Islam itu Bapak Ibu? Kita mulai dari sini dulu ya. Islam artinya dalam bahasa Arab salima, selamat. Aslama yuslimu, islaman, selamat, damai, patuh, berserah diri dan taat. Jadi seorang muslim harus bisa memberikan kedamaian, memberikan kesejukan kepada umat yang lain. Setuju Bapak Ibu? Nah, tapi jangan lupa arti dari Islam juga adalah berserah diri total. Nah, ini juga mengingatkan bagi kita yang sudah Islam dari lahir nih, ya. Jadi Bapak Ibu betul-betul dikatakan seorang muslim jika Bapak Ibu menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, mempercayakan takdir kita kepada Allah, termasuk masalah umroh dan haji. Yang penting mah niat saja dulu. Yang penting yakin saja dulu suatu hari Allah akan panggil kita. Mengenai caranya bukan kita yang pikir Pak. Bukan urusan kita, karena bukan wilayahnya manusia. Wilayahnya siapa? Wilayahnya Allah yang kasih rezeki. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu di sini, jangan berpikir langsung wah kemana-mana pikirannya. Begitu ada kepala cabang semat umroh, begitu ada travel bikin sosialisasi di sini, langsung Bapak berpikir gimana caranya dapetin 30 juta. Kayaknya nggak masuk itu Pak Teddy. Jangan. Lepaskan dulu, bebaskan dulu pikirannya. Yang penting Bapak Ibu sediakan wadah hatinya untuk dipantaskan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Umroh, haji, umroh haji. Masya Allah. Lanjut ya Pak ya. Jadi sekali lagi, sebagai muslim yang baik harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan apa-apa baru diajak umroh udah bilang, aduh Pak, anak masih sekolah, banyak ini banyak itu berarti sudah suuzon duluan.
Dan kalau seperti itu tidak akan dipanggil ke Baitullah. Betul? Nah, kita ingatkan lagi nih Pak, sebagai Islam, sebagai orang Islam, kita punya rukun Islam. Jadi syaratnya kita jadi muslim apa harus syahadat. Baik, bisa Pak kita syahadat bareng-bareng Pak? Ibu bisa ya? Sama-sama. Boleh angkat tangannya Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Cukup Pak ngaku Islam hanya bersyahadat? Cukup Bu? Tidak cukup. Belum. Harus dibuktikan. Kalau you mengaku sudah beragama Islam, berarti you harus mendirikan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, sholatnya nggak pernah benar, hanya sholat zuhur saja, berarti Islam KTP. Sepakat Bapak Ibu ya? Cukup hanya sholat saja? Tidak, harus mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau ada orang Islam sudah syahadat, sudah sholat, tapi puasanya bolong di bulan Ramadan, menyengaja tidak berpuasa, alasannya karena dinas atau karena apapun pekerjaan, maka Islamnya bolong juga Pak. Yang berikutnya cukup hanya puasa? Tidak. Kalau you mengaku Islam, maka yang keempat harus apa Bapak Ibu? Mau bersedekah, berbagi dengan sesama. Nah yang kelima nih, kalau kita mengaku beragama Islam, berarti gak cuman patuh sama Allah tentang 4 perintah ini saja. Kita saja sama atasan, sama komandan patuh total, betul? Tegak lurus ke atas, apalagi ini sama Tuhan yang menciptakan kita di bumi dan akan mengadili kita nanti di akhirat. Makanya perintah kelima dari Allah Subhanahu wa taala, komandan-komandannya kita, raja-rajanya komandan kita yang kita segani, yang kita takuti, Allah Subhanahu wa taala, maka harus mau memenuhi panggilannya ke tanah suci. Jadi jangan takut karena apa? Ekonomi dan sebagainya. Nah, ketika menjalankan perintah tadi, maka diperlukan iman Bapak Ibu. Makanya beraninya kita daftar umroh, beraninya kita memenuhi panggilan Allah ke tanah suci, itu harus didasari dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang akan mencatat niat baik Bapak Ibu ke Baitullah. Iman kepada Al-Quran. Bapak Ibu berangkat ke umroh ke tanah suci itu berdasarkan perintah Al-Quran. Iman kepada Rasul. Bapak Ibu, umroh itu bukan sekedar aktivitas di Masjidil Haram saja, tapi umroh kita juga mengunjungi, menziarahi makam Rasulullah SAW. Iman kepada hari kiamat, percaya bahwa kalau saya umroh, saya penuhi perintah Allah, haji, saya akan melihat amal ibadah itu, ganjarannya nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir, percaya qada dan qadar. Biarpun nanti akhirnya kita meninggal dalam keadaan tidak berhaji, belum berumroh, setidaknya dalam hidup ini kita sudah punya niat dan sudah berusaha, daripada tidak usaha sama sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini untuk mengingatkan saja. Apa itu umroh Bapak Ibu? Umroh berasal dari kata iktimar. Ya, ini ilmunya Bapak Ibu ya. Yang artinya berziarah. Beda sama haji. Kalau haji itu melaksanakan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Jadi umroh itu selamanya hukumnya sunnah, haji tapi kenapa orang sekarang ini banyak yang umroh? Karena kondisi di negara kita, haji untuk Purworejo antriannya kapan? Berapa lama Pak Uje? 30 tahun Bapak Ibu. Artinya kalau daftar sekarang, Bapak Ibu baru berangkat, kalau sekarang umur 30, diperkirakan berangkat umur 60. Itu pun kalau masih ada umur ya. Jadi tidak mengapa kalau kita masih panjang hajinya, kita berangkat dulu ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Setidaknya dalam hidup ini kita sudah pernah menginjakan kaki di tanah suci. Setidaknya kita sudah lihat Ka'bah. Karena kalau nggak umroh Bapak Ibu, kalau kita cuman begini saja, ibadah saja di Indonesia, kapan lagi kita ngerasain naik pesawat 9 jam? Betul Pak? Kapan lagi kita merasakan ibadah di Raudhah? Kapan lagi kita merasakan ibadah di Masjidil Haram? Jadi dengan kita berangkat umroh itu memungkinkan semua itu
dapat kita rasakan pengalaman tersebut. Orang-orang yang pulang umroh semua bersaksi, Pak. Ribuan jamaah sudah kami berangkatan. Bahkan bulan ini saja sudah 26 sudah 25 mau ke 26 keberangkatan dari seluruh Indonesia yang diberangkatkan oleh perusahaan kami. Itu sudah bertahun-tahun kita, Pak, memberangkatkan jamaah. Nggak ada ceritanya pulang umroh, Pak Ustadz rugi saya. Kenapa? Udah keluar duit 30 jutaan, tapi ternyata usaha saya hancur, keluarga saya berantakan. Nggak ada ceritanya, Bu. Nggak ada ceritanya, Pak. Yang ada apa? Baru juga sampai Purworejo mengatakan apa? Pengen balik lagi. Dan baru seminggu udah banyak itu WA berdatangan mengatakan apa? Alhamdulillah Pak, anak saya dapat jodoh. Alhamdulillah Pak, saya punya rumah. Alhamdulillah Pak, saya bisa dapatkan ini. Masya Allah. Karena janji Allah apa Bapak Ibu? Mengganti semua biaya yang Bapak Ibu keluarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mengapa kita harus diingatkan pergi ke Baitullah dan harus ada yang mengingatkan seperti kami kepada sesama orang Islam? Karena apa? Umroh itu, Pak, dijamin, digaransi, bukan sama saya, tapi digaransi oleh Rasulullah SAW menghapuskan kefakiran dan menghapuskan dosa. Mau gak Pak kira-kira Pak? Bapak Ibu dijanjikan menuju suatu tempat yang suci, pulang dari sana dihilangkan kemiskinan. Mau? Dihilangkan dosa-dosanya. Mau? Kita banyak dosa atau sedikit dosanya Bapak Ibu? Siapa yang merasa dosanya sedikit boleh angkat tangan? Alhamdulillah, semua merasa dosanya banyak, berarti masih normal. Ya, kalau sudah merasa dosanya sedikit berarti sudah nggak normal dia. Merasa dirinya suci. Ya, lanjut. Alasan pertama. Alasan yang kedua apa Bapak Ibu? Alasan yang kedua, Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umroh. Artinya apa? Kita ini seperti berdagang dengan Tuhan, berdagang dengan Allah. Kenapa manusia itu dikasih ayat tentang maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan? Karena manusia mikirnya apa? Selalu mikirnya cuan. Selalu mikirnya apa? Pamrih. Tuhan tahu kelakuan kita. Karena kita ciptakan sama Tuhan. Makanya Tuhan pakai bahasa apa? Maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan di mana kau tidak akan pernah rugi? Maka berdaganglah denganku, kata Tuhan begitu. Cara berdagang dengan Tuhan bagaimana? Memenuhi perintahnya, pasrah total. Maka insya Allah Bapak Ibu, kalau masyarakat Purworejo ini semuanya berserah diri kepada Allah, yang muslim ya, yang agama lain juga menjalankan agamanya, insya Allah Purworejo ini akan selalu damai dan tentram. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut ya. Kemudian apa alasan berikutnya? Oh ini sebentar. Allah mengganti semua biaya dan menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Yang berikutnya, memperkuat iman dan takwa dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, percaya gak kalau nanti kita di akhirat butuh seseorang untuk menyelamatin kita? Percaya gak? Siapa orang tersebut yang akan sibuk dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lainnya? Kalau Nabi dan Rasul yang lainnya nggak bisa ngasih sesuatu kepada umatnya. Bahkan Nabi dan Rasul yang ada dari 25 Nabi ini, 25 Rasul yang kita harus ketahui, itu datang ke dia minta syafaat. Siapa beliau? Yang keras Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kira-kira nih, mohon izin ya, kalau kita senang dengan seseorang, kita pengen dikenal oleh Pak Kabak SDM misalnya, pengen kenal dekat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Di luar dinas menyempatkan diri apa? Silaturahmi, betul. Memperkenalkan diri kepada beliau, ini kepada manusia, betul gak? Pasti beliau jadi ingat wajah kita. Pengen kita dikenal oleh Pak Komandan Utomo, maka kita harus datang ke beliau, betul ya Pak ya? Jadi kenal, oh saya dari Kapolsek ini, beliau jadi kenal, ya. Apalagi sama Rasulullah. Makanya kenapa kita himbau Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci? Karena selain umroh, Bapak Ibu punya kesempatan berjumpa dengan Rasulullah. Pak Ustadz, jangan macam-macam Pak Ustadz, ngaco aja. Kenapa? Rasulullah udah meninggal. Rasulullah is dead. Ya, hanya fisiknya saja yang meninggal, badannya saja yang mati. Tapi ruhnya, kata Rasulullah pernah ngomong seperti ini, siapa nanti
yang akan datang kepadaku ketika aku telah tiada, maka aku akan menjawab salamnya di makamku. Artinya Rasulullah kan hidup melihat kita, betul? Ini suara apa ya? Izin Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ya. Jadi pastikan kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Di hari kiamat kita pasti butuh datang ke Rasulullah mengemis, ya Rasulullah, saya umatmu dulu yang selalu berselawat kepadamu, saya yang mengamankan istighosah di Purworejo, saat ketika ada acara pengajian saya mengamankan ya Rasulullah. Pasti semua Bapak Ibu akan ngemis-ngemis sama beliau. Nah, pertanyaannya, logika sederhananya, kalau kita nanti butuh dengan beliau, masa sih seumur hidup kita nggak mau ketemu dengan makamnya? Betul tidak? Makanya itulah kenapa kita berangkat umroh Bapak Ibu, karena kita akan menuju ke Masjid Nabawi, di mana di situ ada makam Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Kita tuh nyetor muka ketika kita lewatin makam Rasulullah seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita lewatin makam Rasulullah, kemudian kita akan mengatakan apa? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Itu sama saja seperti apa bahasa kitanya? Ya Rasulullah, ini saya dari Purworejo, ya Rasulullah. Profesi saya sebagai polisi, ini saya setor muka. Dan kami yang membawa jamaah juga happy, bahagia. Apa? Ya Rasulullah, saya Teddy dari Bogor, ini saya bawa ada 500 jamaah, setor muka bareng-bareng. Kata Rasulullah apa? Rasulullah menjawab, diperkenankan oleh Allah menjawab, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab, Waalaikumsalam. Nah pertanyaannya Bapak Ibu percaya gak itu terjadi? Kalau nggak percaya selesai sampai di sini, ya. Tapi kalau percaya secara spiritual, di depan makam Rasulullah itu menjawab setiap orang lewat seperti ini, pasti Bapak Ibu pengen ke sana, betul? Supaya nanti di akhirat ketika datang ya Rasulullah minta syafaat, oh iya kamu yang pernah datang ke makamku, mendoakanku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mencintai Rasulullah nggak cukup hanya bersalah, harus datang ke tempat beliau dikuburkan. Ya, lanjut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu mencintai juga Rasulullah SAW. Maka itu mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu bersedia? Kita salawat bareng-bareng ya. Oke, apalagi ini bulan Maulid, bulan Maulid ya. Oke, izin Pak Kabak, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk bersalawat bareng-bareng. Oke ya. Boleh berdiri Bapak Ibu, saya siapkan dulu ininya ya, saya siapkan dulu slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu ya, kita bersalawat dengan penuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya Allah saksikanlah kami seluruh keluarga besar Polres Purworejo mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati kami, dan kami sampaikan salawat kepada beliau. Salam alaika. Boleh silakan keluarkan suaranya. Salam alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma sholli ala
Oke, terakhir. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Alhamdulillah. Silakan salami kanan kirinya Bapak Ibu sambil dipeluk saudaranya dan dibisikkan di telinganya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, supaya dia ingat dia adalah umat Rasulullah SAW, ya, dan diberi kesempatan untuk ke Baitullah. Baik, sekarang kita akan niat sama-sama umroh. Setuju? Di ruangan ini kita akan baca niat, entah kapan dipanggilnya, wallahu alam. Tapi yang penting niat dulu. Setuju ya? Ikutin kata-kata saya. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk umroh. Nah, ini yang lebih lengkap lagi ya. Setidaknya seumur hidup pernah baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya boleh diangkat Bapak Ibu. Izin. Nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan umroh dan saya haramkan diri saya dari semua yang berkenaan dengan larangan ihram karena Allah. Amin. Ya, jangan dikira kita nggak dipantau sama CCTV malaikat Bapak Ibu. Ya, ini malaikat lagi berputar-putar di atas kepala Bapak Ibu, lagi nyari siapa yang akan dikasih rezeki besar untuk berangkat umroh tahun ini dan tahun depan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Jadi apa sih yang kita lakukan kalau umroh itu Bapak Ibu? Yang pertama, kalau sudah niat dari mikot, kita baca talbiyah. Sudah pernah baca talbiyah Bapak Ibu? Boleh kita baca talbiyah bareng-bareng ya? Kalau orang baca talbiyah dengan hati yang ikhlas, pertama dia akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya, diampuni. Yang kedua, dirindukan surga dari mana saja. Yang ketiga, dijauhkan dari jilatan api neraka. Ayo kita baca sama-sama ya. Seakan-akan Bapak Ibu sudah jadi jamaah umroh. Gak apa-apa kan, pikiran, imajinasi gratis, betul gak? Gak bayar kan kalau untuk berimajinasi, betul? Oke, sama-sama ya. Tangannya begini Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, masukkan ke dalam hatinya yang paling dalam Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pakai bahasa Indonesia sekarang ya. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Engkau yang maha terpuji. Segala nikmat darimu ya Allah. La syarika lak. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Masing-masing boleh turunkan tangannya dan baca Al-Fatihah. Kirimkan untuk dirinya sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah yang baca talbiyah tadi tidak ada terkecuali luput, semuanya berangkat ke tanah suci. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, nanti setelah kita talbiyah, maka kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk apa? Tawaf. Ya. Nah ini video bareng-bareng ya. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah bil aliyil azim. Bapak Ibu pejamkan matanya dan bayangkan sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah bersama dengan istri Bapak, dengan suami Ibu, di belakang ada anak-anak dan ada orang tua kita. Coba bayangkan ya. Ayo kita zikir sekali lagi, pejamkan matanya. Bayangkan sampai betul-betul kita merasakan seperti ada di samping Ka'bah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata bil aliyil azim. Insyaallah. Kemudian setelah itu bayangkan Bapak Ibu bersa'i, lihat videonya. Bayangkan Bapak Ibu ada di antara kerumunan mereka, lalu pejamkan matanya, Bapak Ibu berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Setelah itu Bapak Ibu bayangkan kita tutup dengan tahalul. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangin aja dulu ya. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangkakan akan menjadi doa ya, insya Allah. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa sampai sekarang banyak sekali umat Islam yang belum berangkat ke Tanah Suci? Pak Teddy ngaco deh. Kenapa? Bukannya orang Islam udah banyak Pak ke Tanah Suci? Buktinya rame itu travel. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau dibandingkan Malaysia, ini kita bicara data. Malaysia penduduknya 22 sampai 23 juta. Tapi yang berangkat umroh 800.000 Pak setiap tahun. Ya, artinya lebih dari 1%. Tapi bayangkan Indonesia, penduduk sekarang 270 jutaan. Yang muslim sekitar 180 juta. Taruhlah buat muslim yang sudah dewasa, sudah balik, itu sekitar 150 juta. Ini bicara kasar aja Pak ya. Tapi yang berangkat umroh tiap tahun masih kurang dari 1 juta orang Pak. Walaupun travel banyak. Jadi jangan kita kira udah banyak orang Indonesia ke Tanah Suci, terus dibandingin dengan umat Islam seluruhnya masih di bawah 0,1%. Ini prihatin gak Pak? Harusnya lebih dari Malaysia dong. Ya, kita 1 juta aja nggak nyampe setiap tahunnya. Harusnya Indonesia setiap tahun bukti bahwa benar-benar ada kesadaran berangkat umroh, setidaknya berapa juta Pak? 5 juta orang Islam berangkat umroh. Ini masih di bawah 1 juta. Ya, karena itu kenapa kita lihat, ini penelitian saya. Penyebabnya orang Islam itu banyak yang nggak berangkat umroh karena terlalu banyak alasan. Dan alasannya cuma 2 Pak, biasanya saya temuin. Yang kami temuin, yang pertama, ini alasan yang pertama. Maaf Pak Teddy, pengen sih, niat mah sudah ada dari dulu, tapi masih banyak kebutuhan Pak. Kebutuhan yang jadi alasan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, jujur ya, kapan kebutuhan kita sebagai manusia itu selesai dan tidak ada lagi kebutuhan? Kira-kira kapan Pak? Kira-kira kapan Bu? Nah, kalau sudah berkalang tanah begini, betul? Alasan yang kedua nih, izin komandan. Yang kedua suka bilang begini, wah si Muhammad rak duit, gak punya uang Pak. Uangnya dari mana? 27 juta. Uang dari mana 30 juta Pak? Itu uang yang besar. Bayangkan, uang 27 juta dibilang uang yang besar. Mari kita lihat. Dulu waktu kita nikah, kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk kita nikah Pak? Bukankah lebih dari biaya umroh? Kok bisa? Nah kalau anak kita mau nikah nih, anak kita sudah dewasa, mau menikah, pasti dong sebagai mempelai pria, mempelai wanita, masa nggak ngasih duit, betul? Zaman sekarang nggak mungkin ngasih cuma 10 juta. Wah pinjam sana pinjam sini. Artinya apa? Bohong kalau bilang nggak punya duit. Buktinya Allah berikan kita rezeki. Yang berikutnya Pak, nggak punya duit Pak Ustadz, gimana mau umroh? Motor di rumahnya 3, cicilan semua. Masya Allah, itu kalau di total satu motor 20 jutaan. Kalau kita udah pengen punya motor, mesti ada. Lah, ini tadi bilang umroh kok nggak punya duit.
Tapi di rumah motor satu buat bapaknya, motor ibunya, motor anaknya. Di mana logikanya? Kan gitu Pak ya. Terus kemudian, wah Pak, saya naik motor terus bosan Pak. Setidaknya saya akan ajukan ke kantor, saya mau ajukan ke operasi, mau punya mobil Pak. Mobil Agia deh nggak apa-apa. Yang penting punya mobil Pak. Ya, sekarang harga mobil berapa Bapak Ibu? Apakah harga mobil lebih murah daripada harga umroh? Tidak. Satu mobil itu 150 juta. Umroh 30 juta dibilang mahal. Berikutnya, wah kalau sudah pengen renovasi rumah, bilang sama istrinya, Bu, anak kita 3, tapi kamar cuma 2. Ya sudah, halaman belakang kita renovasi. Tapi duitnya dari mana Pak? Tenang, Bapak akan berusaha, berjuang sampai bisa punya kamar buat anak kita. Segitunya buat rumah Pak. Betul? Segitunya buat bangun rumah. Gak mungkin 50 juta cukup buat bangun 2 kamar. Nah tapi begitu tawarin umroh, gak punya duit Pak. Ya, lalu kemudian, wah kalau kita lihat sekarang Pak, banyak bapak-bapak yang suka pakai cincin. Wah, ibu-ibu juga kumpulkan perhiasan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita lupa lagi Pak. Kalau kita makan itu keluar Pak, Masya Allah, berapa ratus ribu rupiah yang kita keluarkan. Terus apalagi Pak, ini yang sering orang gak bisa berangkat umroh apa Pak? Ngomongnya begini, saya mengkhawatirkan masa depan anak saya. Loh kok jadi gak pede? Ya, padahal masa depan anak-anak kita ditanggung oleh siapa rezekinya? Kok gak pede kalau kita mau umroh itu mintanya sama Allah? Saya ingin tanya, siapa yang memberi kita rizki Pak? Siapa yang ngasih kita gaji Pak? Secara logika berpikirnya mungkin memang bagian SDM, memang negara. Tapi itu rezeki dari siapa sebenarnya? Allah. Berarti kalau kita mau umroh, mintanya sama siapa? Lah kok gak pede minta sama Allah? Padahal semua sudah diberikan. Kesimpulannya apa Pak? Banyak di antara kita yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Yang kedua, gak pede sama rezeki dari Allah, meragukan rezeki dari Allah. Nah karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya bisa merenungkan ini. Ya, punya tanah, punya kebun luas, buat apa jika belum pernah umroh? Karena nanti di akhirat gak ditanya sama Tuhan, berapa harta yang kau wariskan kepada anak-anakmu, gak ditanya. Berapa rumah yang berhasil kau bangun di dunia, gak ditanya Pak. Berapa mobil yang berhasil kau lunasi di dunia, gak ditanya Pak. Ya, jadi bicara umroh dan haji bukan bicara masalah uang, tapi bicara apa Pak? Masalahnya selama ini kita nih yang belum berangkat umroh belum memasukkan rencana umroh dalam hidup kita. Jadi cuma apa? Ya doain aja. Ya doain aja. Doain udah Pak, dari 30 tahun yang lalu udah doain Pak. Dari 20 tahun yang lalu orang banyak doain kita. Tapi kok belum berangkat Pak Kapolsek? Ya doain saja Bu. Belum dipanggil. Wah enak banget alasannya. Belum dipanggil. Padahal Allah sudah panggil ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita Bapak Ibu. Setuju ya? Jadi seberapa besar cinta kita pada Allah, pasti ada actionnya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai kalau sudah seperti ini baru kita menyesal. Boleh kita berdoa dulu sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Jika selama ini Allah belum memanggil kita, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Tapi Allah selalu melihat keraguan-raguan di dalam hatimu, di dalam diri kita yang tidak percaya diri dengan rezeki dari Allah. Bayangkan Bapak Ibu, sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita dan kita nikmati. Menjadi polisi butuh uang, menjadi tentara butuh uang, ngelamar pekerjaan juga butuh uang. Semua Allah berikan. Alhamdulillah kita punya pekerjaan yang dihormati masyarakat. Kita punya pekerjaan yang memuliakan diri kita dan keluarga kita. Bukankah itu rezeki yang Allah berikan? Maka tinggal satu lagi yang harus kita lakukan. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk ke tanah suci-Mu. Mari angkat kedua tangannya. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratah baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, Kau telah berikan saya dan keluarga saya
rezeki yang banyak sekali ya Allah, nikmat yang besar sekali ya Allah, sehat, selamat, dan nikmat-nikmat lainnya yang kami tak bisa hitung satu persatu. Kami minta ampun ya Allah, karena selama ini banyak alasan kami menunda keberangkatan kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Kami takut dengan nilai puluhan juta yang tidak seberapa dibanding dengan nilai motor kami, nilai mobil kami, bahkan rumah yang kami tempati nilainya berkali-kali lipat dengan nilai ke tanah suci-Mu. Ampuni kami ya Allah, kami zalim, kami bodoh, kami kurang bersyukur. Minta ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pada kesempatan ini kami angkat kedua tangan kami mohon kepadamu ya Allah. Kami tidak ingin hidup kami begini-begini saja ya Allah. Sampai 5 tahun lagi kami belum menginjakkan kaki ke tanah suci-Mu. Kami tidak mau ya Allah. Maka kami mohon padamu, berikanlah kami keberanian untuk memulai ikhtiar kami ke tanah suci-Mu. Berikan kami keberanian ya Allah untuk memulai merealisasikan niat kami ya Allah. Kami sadar niat saja tidak cukup ya Allah. Minta doa saja dari orang yang pulang dari umroh tidak cukup ya Allah. Karena Engkau ingin melihat action dari kami, kesungguhan kami. Karuniakanlah kami rezeki ya Allah, untuk bisa ke tanah suci-Mu, untuk bisa mengunjungi Baitullah-Mu yang agung, berziarah ke makam Rasul-Mu yang mulia di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Kami mohon ya Allah, berangkatkan semua keluarga besar Polres Purworejo ini ya Allah secara bertahap ya Allah. Satu-satu yang hadir di sini berumroh bersama dengan istrinya, bersama dengan suaminya, amin, bersama dengan anak-anaknya, bisa mengumrohkan keluarga besarnya, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Baitullah menunggu kita. Kondisi kita hari ini, kalau kita belum berangkat umroh, itu akibat penundaan kita di masa lampau, betul? Dan kondisi kita di masa depan adalah keputusan kita hari ini. Kalau kita mau berubah, hari ini mau action, mau daftar, mau DP, insya Allah Bapak Ibu nasibnya berubah. Karena apa? Dimulai dari langkah kecil untuk memantaskan diri menjadi tamunya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, niatkan saja dulu. Yuk niatin dulu, saya akan berangkat umroh tahun depan misalnya, atau bulan Desember gitu ya. Coba niatkan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan saja dulu, jangan lama-lama. 5 tahun lagi Pak Teddy, kenapa? Masih banyak kebutuhan. Nah itu balik lagi dong berarti kayak yang tadi ya. Coba mulai berani ngomong, insya Allah tahun depan 2025 saya akan berangkat umroh, saya akan nabung ya Allah, saya akan action. Berikutnya, bagaimana kita bisa dipantaskan menuju Baitullah? Jangan cuma ngomong, tapi jihadkan harta kita. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap. Alhamdulillah. Kalau saya ajak Bapak Ibu, kami ajak berangkat umroh bersama dengan Semat Umroh, berani? Berani terima tantangan ini? Ya. Yang dilawan apa? Yang dilawan ketakutan diri sendiri, takut gak dapat rezeki. Kalau saya bayar umroh nanti gimana anak saya kuliah? Nah itu yang dilawan. Ya, kalau Bapak Ibu yakin akan janji Allah bahwa akan mengganti semua biaya untuk umroh dan haji, gak akan takut. Saya akan bayar umroh Pak. Berapa? Bapak berapa jualnya? 30 juta. Saya akan bayar. Kemudian nanti istrinya nanya, Pak gimana anak kita besok mau kuliah? Allah kasih rezeki sendiri buat anak kita. Itu baru top. Berani Bapak Ibu? Nah sekarang, ayo saya ingin Bapak Ibu action ya. Nah, siapapun di ruangan ini yang mau action, akan kita catat namanya. Siap ya Pak Ustadz Uje? Kita catat ya. Oke. Dengan uang berapapun ya. Sistemnya kalau nggak punya uang, menabung. Betul tidak Pak? Atau memantaskan diri sudah ada dari Amitra, ini untuk bisa perencanaan keuangan ke depan. Jadi berangkat dulu, baru Bapak Ibu bayarnya belakangan. Gak usah khawatir, kenapa? Kan kita sudah punya pekerjaan tetap Pak, betul tidak? Kecuali kita orang nganggur, nanti bayarnya gimana? Nah gitu kan? Boleh Pak, sudah dibolehkan oleh MUI ya, asal bisa mempertanggungjawabkan penghasilannya, betul? Ya cicilannya bisa 500.000 per bulan, betul ya Pak ya? Bisa 1 juta, yang penting sudah ada niat dulu. Siap? Oke, saya tantang Bapak Ibu untuk menjihadkan dirinya dan sambil memperlihatkan jihad uangnya. Nanti uangnya nggak diambil Pak, cuman untuk ditunjukkan saja. Siap?
Siapa di sini yang mau berubah? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya niatkan sekarang untuk berangkat umroh. Coba siapa boleh angkat tangan? Tahun ini dan tahun depan. Boleh angkat tangan Pak yang tinggi Pak. Ayo, dari sekian banyak hanya 2 orang, 3. Siapa lagi diniatkan? Ayo, hanya 3 orang. Oke, boleh Pak Ibu bawa dompet gak sekarang? Gak bawa? Oke, gak bawa, gak apa-apa. Tapi siap ya, jangan cuman ngomong, jangan cuman gerak, tapi nanti daftarkan nama, lalu kemudian mulai menabung 500, 1 juta, nabung sendiri Pak, atau cari bank yang bisa menabung, betul? Di Purworejo difasilitasi gak Pak? Bank Jateng ya? Nah, sama Bank Jateng Pak, setuju ya? Oke, sekali lagi, saya hanya ingin melihat apakah seminar ini ngefek atau enggak sama Bapak Ibu, bisa merubah mindset atau enggak. Siapa di antara Bapak Ibu yang mulai tumbuh keberaniannya, keyakinannya sama Allah begitu bulat, bahwa kalau Allah kasih mobil aja bisa nyicil motor, bisa bangun rumah, bisa ngasih makan anak, saya juga berani berdiri dan mengatakan saya siap menerima rezeki besar berangkat umroh tahun depan. Berdiri Pak Bapak Ibu, silakan sambil ucapkan labaik. Labaik. Ayo boleh berdiri. Labaik. Ayo 1 labaik, 2 labaik. Siapa lagi? Hanya berdiri Pak, nggak dimintain duit ini Pak. Jangan duduk dulu Pak, karena mau didoain khusus nih, yang berani, buat yang berani, buat pemberani. Ibu, ayo siapa lagi? Sambil berdiri sambil ucapkan labaik. Ini malaikat masih muter-muter Pak di atas ya. Siapa lagi Pak? Bagaimana yang lainnya Bapak Ibu? Ya, insya Allah ada November ya. November kita ada keberangkatan, Januari ada keberangkatan. Bismillah, ayo. Labaik, boleh berdiri? Labaik. Ya, saya undang bagi bapak-bapak yang sudah berdiri boleh ke depan Pak, karena mau kita doain bareng-bareng biar cepat dikasih rezekinya. Oke, silakan Pak, maju ke depan Pak, di hadapan komandan kita, ke atasan kita, Pak Kabak SDM, menunjukkan Bapak ada seorang muslim yang berani dan percaya sama Allah. Ya, dari sekian banyak orang hanya 5 orang. Saya percaya tidak 5 orang. Ayo Pak, bismillah Pak. Lawannya adalah diri sendiri, keraguannya ada di sini. Bukan di sana, bukan di sini, tapi di sini. Ayo Pak, bismillah. Ayo, jangan pakai logika. Bagaimana bayarnya? Gak masuk Pak pakai logika Pak rezeki umroh Pak. Dengan gaji kita gak masuk Pak. Ayo, bismillah. Siapa lagi? Bapak, saya kasih kesempatan Pak. Sebelum kita tutup, siapa lagi? Ayo, maju ke depan. Sudah cukup hanya segini? Yakin? Di Polres Purworejo hanya segini? Yakin? Jangan dalam hati Pak, bismillah, action kan. Karena beda, didoain diri sendiri sama doain banyak orang tuh beda. Ayo sekali lagi, saya hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang mau maju? Bismillah, ayo Bu. Ibu-ibu cuma 2 lagi. Ya, yang ada di sini udah nggak boleh pakai pikir dengan logika ya Pak ya. Logika di sendiri, tapi harus pakai logikanya tuh Tuhan, logikanya Allah Ar-Razzaq. Kalau berani, insya Allah buktikan Bu ucapan saya. Ya, kami sudah menghantarkan ribuan orang yang tadinya nggak punya uang jadi bisa punya uang, karena dia sendiri yang menolong dirinya. Oke, sudah segini aja. Oke, kita doakan sama-sama ya, Pak. Kita doakan Pak Uje ya. Insya Allah akan berangkat umroh segera, nggak usah bertahun-tahun lagi. Bapak dengan Pak siapa namanya Pak? Aibda Sultan Widoro. Siap. Selama ini berdinas di mana Pak? Polsek Banjarnegara, Polres Purworejo. Apa yang membuat Bapak punya keyakinan yang kuat kepada Allah dan bisa maju ke depan? Karena saya agama Islam dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan. Bapak nggak takut tuh sama nanti kalau keluar uang 27 juta, 30 juta, Bapak nggak bisa kasih makan anak nanti gara-gara cuma berangkat umroh, nggak takut Pak? Tidak, yang penting insya Allah istri sama anak saya masih diberikan rezeki yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Selamat Pak ya. Izin Pak, dengan Pak siapa Pak? Berdinas di mana dan jabatannya sebagai apa? Izin Pak. Hari ini kasih Masya Allah. Apa yang ingin Bapak sampaikan mengenai keberadaan Bapak? artinya kita sudah berbicara juga sama istri, nggak tahu kapan tapi sedikit-sedikit ada kabar. Nah itu yang penting Pak. Masalah kapan berangkatnya bukan urusan kita, betul? Yang penting manusia action dulu kan Pak ya. Bapak yakin akan dikasih rezeki?
Yakin 100% Pak. Ini Pak, saya kasih tahu ya, kalau berangkat berdua istri, tepuk tangan boleh ya. Itu kan 60 juta. Itu besar atau kecil kalau menurut hitungan manusia? Sangat kecil Pak. Allahu Akbar. Berarti Bapak bukan pakai lagi logika manusia, tapi logikanya Allah. 60 jutanya dikasih Pak ya. Tapi selama ini alhamdulillah dikasih buat keluarga berapa ratus juta. Betul tidak Pak? Betul Pak. Rumah dan sebagainya. Betul? Tepuk tangan untuk komandan kita, Bapak. Izin Pak. Silakan Pak. Pak, Pak Muklis, boleh perkenalkan Pak dari mana dan posisinya? Saya di Polsek Loaro Kinasa. Apa yang membuat Bapak yakin Pak dan menguatkannya? Saya ingin berziarah ke makam Rasul. Kemudian Bapak nanti mau umroh sama siapa? Diniatkan? Insya Allah sementara sendiri dulu. Belum saya sama istri. Bapak yakin Pak ya? Oke, masalah cuti apa segala macam kan bisa diurus ya Pak? Betul Pak Komandan? Pak Kabak SD boleh Pak ya? Kalau diizin, kalau umroh pasti diizinin kan Pak ya? Oke, tepuk tangan buat Pak Muklis. Alhamdulillah. Izin Bu. Posisi Pak, Ibu. Ibu mau umroh sama siapa? Sendiri. Kalau misalkan harus keluar uang misalkan 30 juta dari Purworejo, Ibu berani? Yakin bisa berangkat umroh? 30 juta itu uang yang kecil atau besar? Di hadapan siapa? Alhamdulillah, tepuk tangan. Allah Akbar. Mari Bapak Ibu kita doakan ya. Bismillah. Ayo kita doakan. Kalau kita belum mampu menguatkan niat, belum mampu punya keyakinan seperti mereka, setidaknya mendoakan orang-orang yang berani. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ngadep ke sini Pak. Semua ngadep ke beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikutin saya Bapak Ibu semua ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di hadapan kami ada saudara-saudara kami yang memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka akan mendapatkan panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah umroh bersama dengan keluarga mereka ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mendoakan ya Allah saudara kami yang sudah berdiri depan kami. Lancarkan rezekinya selancar-lancarnya ya Allah. Deraskan rezekinya sederas-derasnya ya Allah. Apapun penghalang rezekinya karena dosanya, karena apapun, hapuskan ya Allah. Kami doakan supaya keluarga kami, saudara kami ada di depan kami ini bisa segera berangkat ke Baitullah-Mu ya Allah. Bisa tawaf mengelilingi Baitullah-Mu ya Allah. Bisa bersa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah ya Allah. Bisa bertahalul bersama-sama ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah. Berikan keberkahan dan juga kebugaran pada dirinya wa amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat ya Pak. Dan selanjutnya boleh didaftarkan Pak. Yang penting berani dulu. Ayo daftarkan nama dulu. Wah coba ya, berani. Daftar nama nggak pakai duit kok. Ibu daftarin dulu Bu. Ini namanya action, ya action. Tulis namanya, daftarkan diri. Masalah setoran-setoran tidak di sini. Itu nanti urusan Bapak Ibu dengan cabang Smart Umroh. Konsultasi lebih lanjut, ya. Oke. Ada yang mau nyusul? Boleh? Ada yang mau nyusul? Mau daftar? Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil kita mendoakan terus saudara kita yang sudah maju, saya tutup, izin Komandan, saya tutup presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang benar yang kami sampaikan, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, yang tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu, maka saya Al-Fakir Raden Teddy Maulana minta maaf, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Maaf dari batin Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di Baitullah. Umroh haji, umroh haji. Alhamdulillah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Izin Pak. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ustadz Teddy. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali Bapak. Bukan hanya materi tentang haji dan umroh saja ya, tapi kita
mendapat pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak, semoga doa-doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin bagi peserta sosialisasi ada yang ingin ditanyakan dan akan dijawab langsung oleh tim dari PT Al Syahwah Wisata Mandiri Purworejo. Silakan bagi yang punya pertanyaan untuk jumlah rupiah yang harus kami sekeluarga sediakan, kami belum memilikinya. Bagaimana solusi untuk kami sekeluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya Pak. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa memulai memantaskan diri menjadi tamu-tamu Allah. Entah kapan berangkatnya itu bukan urusan Bapak Ibu, bukan urusan saya juga. Yang penting berani dulu memulai. Jadi Pak, kalau Bapak belum punya uang, tapi Bapak setidaknya mau DP, insya Allah kami terima Pak DP Bapak ya. Mau 1 juta, 2 juta, tapi kami sangat menghargai keberanian Bapak dan keikhlasan Bapak dalam mematangkan diri menjadi tamunya Allah. Untuk dari Purworejo November berapa? Oh, silakan mungkin menjawab langsung kepada cabang kami ya. Ya, insya Allah untuk November kita akan berangkat lagi 1 bis ya, bersama Kiai Haji Imam Mutagin nanti Al-Hafidz Quran beserta istri. Insya Allah di bulan Oktober juga kita awal Oktober kita berangkat 2 bis. Dan jadi Bapak dan Ibu semuanya nggak usah khawatir karena kami sudah bekerja sama dengan Bank Jateng sebenarnya ya, yang siap membiayai membantu panjenengan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Lalu kami juga bekerja sama dengan Amitra yang sudah hadir di tengah-tengah kami, yaitu berangkat dulu bayarnya baru belakangan tanpa adanya jaminan sama sekali ya, tanpa adanya SK dengan kami tahan kalau tidak, dan tanpa adanya bunga. Alhamdulillah kami sistemnya syariat tanpa adanya jaminan sekali. Syukur-syukur kalau misalkan meninggal dunia di sana utangnya lunas. Nah jadi bekerja sama dengan Bank Jateng, nanti Bank Jateng akan mengarahkan kepada kami, insya Allah dipermudah pembiayaan panjenengan. Siap, demikian ya Pak ya. Silakan boleh. ada lagi mungkin Bapak? Nanti kita ada free yaitu Taif plus Taif 12 hari kita di kota suci Mekah dan Madinah. Lalu hotelnya kami tidak pernah namanya kilo, tidak pernah hitungan setengah kilo. Insya Allah dari hotel ke masjid 3 menit kami tempuh. Insya Allah. Yang kedua, penjelasannya untuk kita masuk di Raudhohnya ada jatah atau tidak? Ada Pak. Karena itu kan paket dapat ya. Ada untuk jatah Raudhoh nanti kami akan bagi, baik laki-laki maupun perempuan kami akan jadwalkan. Tetapi kalau ingin masuk ke Raudhoh itu ada caranya lagi. Misalkan jangan mau masuk Raudhoh 2 kali, 3 kali, itu ada cara dari kami. Ya, yang mana cara ini kami akan berikan kepada jamaah, bukannya kepada yang lain. Gitu ya. Nanti kalau misalkan kami paparkan di sini nanti di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Pak untuk di Purworejo itu kantornya itu di mana biar rekan-rekan itu jelas konsultasi PT Al Syahwah itu di mana alamatnya. Yang pertama mohon informasi Pak, kenapa Haji Indonesia itu kok daftar tunggunya itu 30 tahun, begitu lama sekali, padahal sekarang zaman sudah canggih. Mungkin 15 tahun yang lalu mungkin haji 5 tahun 6 tahun berangkat, kok sampai 30 tahun itu mohon untuk dijelaskan Pak, kok sebegitu lamanya itu loh. Terima kasih. Tanyakan Pak Kiai, untuk daftar harga yang tertera di sini ada dua lembar. Yang pertama 25.950 dan 33.750. Untuk harga segitu untuk apakah sama dengan jarak
jarak dan waktu pada waktu umroh. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Oke. Dream Tour Indonesia yaitu perusahaan provider visa terbesar di Indonesia. Yang mengeluarkan visa panjenengan jamaah umroh maupun haji itu kami. Kami yang mengurus visa. Lalu Dream Tour Indonesia ini mempunyai beberapa perusahaan, baik Dream Afiliasi yaitu menjual paket umroh, yang mana paket umroh ini dijual oleh seluruh travel-travel yang ada di Indonesia yang sudah punya izin PPIU dari Kemenak, ya itu baru kami akan berikan harga-harga paket itu namanya Dream Afiliasi. Nah, Dream Tour yaitu mempunyai anak perusahaan yaitu yang kami beri nama PT Al-Sofwah Wisata Mandiri, yang biasa kami beri merek Smart Umroh. Tujuannya apa? Untuk memudahkan masyarakat tanpa tunggu. Jadi punya uang berangkat, menentukan tanggal keberangkatan, insya Allah kita bisa, kita punya gitu. Nah, karena apa? Setiap bulannya kita memberangkatkan kurang lebihnya 10 kali. Kalau di bulan ini kita sudah luber-luber hampir 26 kali kita memberangkatkan seluruh Indonesia itu. Nah, jadi itu PT Dream Tour. Lalu PT Dream Tour itu banyak sekali ya perusahaan-perusahaannya, tidak hanya PT Al-Sofwah Wisata Mandiri atau Smart Umroh. Nah, PT kami Dream Tour itu punya perusahaan, kantornya yaitu di Matraman, Pak, di Salemba. Ya, itu punya gedung sendiri. Kita nggak pernah namanya sewa gedung, tetapi kita punya gedung sendiri, sudah bertahun-tahun kami di situ. Alhamdulillah. Lalu ada sebagian juga dari maskapai, kita juga punya saham di sana, di hotel-hotel di Mekah dan Madinah kita juga punya saham di sana. Akhirnya memudahkan PT Dream Tour atau PT Al-Sofwah Wisata Mandiri untuk mempunyai atau menyewa hotel yang ada di kota Mekah dan Madinah. Nah, lalu yang kedua yaitu apa? Ini jaraknya ini jauh atau tidak, hotelnya insya Allah kami dekat, ya, tidak pernah kami jauh. Lalu yang ketiga yaitu biaya dari yang 25 juta terus 33 juta. Nah, itu berbeda biaya, ada paket reguler, ada paket yang lumayan, Pak. Nah, paket reguler itu biasanya apa? Harga 25 juta itu belum tiket domestik, yaitu dari Yogyakarta ke Jakarta. Itu aja penambahannya, sama paspor, sama sekarang suntik ya. Lalu yang 33.750 itu apa? Satu, hotelnya berbeda, berbintang, yaitu bintang 4, bintang 5. Tetapi kalau yang 25 jutaan itu bintang 3, Pak. Jaraknya kurang lebih hampir 500 meter. Itu jadi ada harga, ada rupa. Nah, lalu itu paketnya semua sudah all in, jenengan tanpa adanya biaya tambahan, jenengan daftar, sudah berangkat sampai pulang kami urusin semua. Itu. Jadi sampai perlengkapan kami urusin semua. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ada lagi? Ada yang bertanya? Koper. Ini koper-koper kita 2. Ya, nanti kita kasih perlengkapan-perlengkapan. Biasanya yang sudah DP 1.500.000 langsung kami kasih perlengkapan. Full, perlengkapan full. Itu. Manasiknya gimana? Manasiknya nanti di Purworejo, Pak. Itu di Purworejo. Ada lagi? Bapak dan Ibu ingin bertanya? Bisa nggak pakai Amitra? Bisa. Terus saya masih punya pinjaman di Bank Jateng, terus saya mau ngajukan Amitra, insya Allah bisa ya? Bisa. Itu. Ya. Cicilannya sangat murah, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, monggo. Itu. Ya, kita besok manasik tanggal 22. Ya, kita manasik terakhir manasik tanggal 22 untuk keberangkatan tanggal 30 September ini. Ada lagi Bapak dan Ibu, kalau kantor kami saat ini kami berada di depan Pasar Kenteng. Di depan Pasar Kenteng. Tetapi mohon maaf, mohon izin sekali. Bukan perusahaan yang pernah terlibat dalam kasus penipuan, bukan. Ya, kami tidak kenal itu namanya, yang punya biro itu kami nggak kenal. Itu tantangan kami, Pak. Kami berada di tengah-tengah itu tantangan kami. Alhamdulillah PP Polri awalnya curiga dengan kami, ya. Tapi alhamdulillah ketika sudah berangkat dengan kami, alhamdulillah mereka merasa nyaman. Dan insya Allah kami juga buka kantor
Nanti kantor kami di depan kantor BSI, insya Allah di Purworejo. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang lain mungkin. Wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Aibda Suparnicoro hanya ingin bertanya bagaimana bila Aibda memiliki seorang istri sama anak yang ketiga yang masih kecil untuk umroh nanti tempatnya apakah berpisah atau satu kamar? Begitu saja pertanyaan dari saya Aibda Suparnicoro. Terima kasih nggih. Tinggal request. Ustadz saya mau berdua dengan istri, boleh. Ustadz saya mau berdua dengan teman saya doang, boleh. Request itu. Tetapi ada biaya tambahan biasanya kalau satu kamar berdua. Itu. Ada lagi? Jadi jenengan tinggal ikutkan apa kata pembimbing ucapan apa, jenengan tinggal baca, tinggal mengikutkan, tinggal tiru, nggak perlu dibaca. Itu. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau hubungin nomor kami Pak, kami yang akan datang ke rumah panjenengan. Atau jenengan mau datang ke kami, silakan. Tetapi kalau kami dibutuhkan untuk datang ke rumah panjenengan, kami siap 24 jam untuk datang ke rumah panjenengan. Karena kami, moto kami pelayanan untuk umat. 0889 5396 515 0889 5396 515. Nah itu dengan Ustadz Uce itu saya. Di brosur itu udah ada nomor kami Pak, tertera di situ. Ya, tidak ada kita tutup. Insya Allah mudah-mudahan hari ini hari yang berkah buat kita semuanya. Dan salam jumpa nanti. Kita bisa bertemu nanti di Baitullah semuanya bersama-sama keluarga besar Polres Purworejo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Akan kami tutup terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Dan semoga hadirin yang ada di ruangan ini dapat segera diberikan rezeki untuk melaksanakan haji maupun umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian acara pada siang hari ini akan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.